Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sebagai rahmat bagi para hambanya. Karena akal tidak memiliki hal yang membuat para hamba tidak membutuhkan para nabi. Akal tidak bisa dengan sendirinya mengetahui perkara-perkara yang menyelamatkan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat tersebut telah memberikan anugerah yang besar terhadap para hambanya. Allah tidak wajib mengutus para nabi kepada kita. Allah tidak wajib. Dengan mengutus para nabi itu Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah memberikan karunia, Allah memberikan anugerah kepada kita. Karena dengan diutusnya nabi, diutusnya para rasul kepada kita, kita tahu Tuhan yang wajib kita sembah. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu mana yang wajib, mana yang haram. Kita tahu mana yang menyelamatkan kita di akhirat dan mana yang menyebabkan kita sengsara di akhirat. Akal semata tidak akan mengetahui itu. Akal manusia setinggi apapun IQ-nya, secerdas apapun seseorang, dengan hanya menggunakan akal, dia tidak akan tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Dia tidak akan tahu bahwa ada makhluk Allah yang mulia yang disebut malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan tahu surga, dia tidak akan tahu neraka, dia tidak akan tahu apa saja hal-hal yang wajib, apa saja hal-hal yang haram, apa saja yang menyelamatkan kita di akhirat, apa saja yang menjadikan seseorang sengsara di akhirat. Akal semata tidak akan mengetahui itu semuanya. Nah, ada aliran namanya aliran al-barahimah. Ada aliran namanya apa? Al-barahimah. Ini pada masa lalu ya. Namanya al-barahimah. Tapi sekarang apa yang diajarkan oleh al-barahimah ini kemudian dihidupkan kembali oleh sebagian kalangan. Apa itu ajaran mereka? Mereka mengatakan bahwa kita tidak butuh kepada para nabi, kita tidak butuh kepada para rasul, karena akal kita sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang batil, antara yang hak dengan yang sesat, antara yang wajib dengan yang haram. Kita bantah bahwa dengan akal semata, tanpa diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu mana perkara-perkara yang wajib dan mana perkara-perkara yang haram dan seterusnya, seperti yang tadi kami jelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala membekali dan menguatkan para nabinya dengan berbagai mu'jizat agar menjadi bukti kebenaran pengakuan mereka sebagai nabi. Mu'jizat adalah kejadian menakjubkan, amrun khariqun lil 'adah, kejadian menakjubkan yang menyalahi kebiasaan, yang muncul di tangan orang yang mengaku sebagai nabi, yang mendukung pengakuannya sebagai nabi dan tidak tertandingi oleh hal yang serupa. Ini mu'jizat. Jadi tidak setiap yang menakjubkan itu disebut mu'jizat. Jangan latah mengikuti sebagian artis yang mengatakan, yang tidak tahu ilmu agama, alhamdulillah saya dapat mukjizat di tanah suci, saya dapat mukjizat di tanah suci. Buktinya setelah saya haji, setelah saya umroh, sepulang saya dari tanah suci, job saya semakin laris, semakin banyak saya manggung misalkan, semakin banyak job sinetron, saya dapat mukjizat ini di tanah haram. Itu bukan mukjizat ya. Mukjizat adalah apa? Kejadian menakjubkan yang menyalahi kebiasaan, yang muncul di tangan orang yang mengaku sebagai nabi, yang muncul di tangan atau yang muncul pada diri orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Dajjal itu nanti menjelang datangnya hari kiamat, Dajjal akan muncul mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan mengaku dirinya sebagai nabi. Ini luar biasa sesat ya. Bukan hanya mengaku dirinya sebagai nabi, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan akan terjadi hal-hal luar biasa pada diri Dajjal. Langit diperintahkan Dajjal untuk menurunkan air hujan, seketika turun air hujan. Bumi diperintahkan untuk mengeluarkan makanan, seketika juga keluar makanan dari perut bumi, mengeluarkan emas, perak dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada Dajjal? Kejadian-kejadian menakjubkan yang menyalahi kebiasaan yang terjadi di tangan Dajjal, yang terjadi pada Dajjal, itu bukanlah mu'jizat. Itu disebut apa? Istidraj
ya, itu disebut apa? Istidraj, bukan mu'jizat. Bukan mu'jizat. Kemudian mukjizat itu menakjubkan, terjadi pada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yang mendukung pengakuannya sebagai nabi, mendukung pengakuannya sebagai nabi. Tidak seperti apa yang terjadi pada Musailimah yang berada di Yaman, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Musailimah mengaku dirinya sebagai nabi. Terjadi hal-hal yang menakjubkan, terjadi hal-hal pada dirinya yang di luar kebiasaan, tetapi hal itu tidak mendukung pengakuannya sebagai nabi. Didatangkan kepadanya orang yang buta sebelah, diusap oleh Musailimah, kemudian butanya pindah ke mata yang sebelahnya. Ini tidak mendukung pengakuannya sebagai nabi. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang menakjubkan, terjadi pada diri orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan mendukung pengakuannya sebagai nabi. Mendukung pengakuannya sebagai nabi. Musailimah ini dibunuh oleh siapa? Musailimah Al-Kadzdzab, ya, yang berada di Yaman, itu dibunuh oleh Wahsy. Al-Wahsy. Wahsy ini pernah membunuh salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna Hamzah. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid ketika itu, Wahsy membunuh Sayyiduna Hamzah pada perang Uhud. Pada waktu itu dia masih kafir. Pada waktu dia kafir, dia membunuh salah satu wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna Hamzah. Setelah dia masuk Islam, dia membunuh salah satu musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Musailimah, atau kalau di sini terkenal dengan sebutan Musailamah Al-Kadzdzab. Kalau guru-guru kami menyebut Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian tidak tertandingi oleh hal yang semisalnya. Tidak tertandingi oleh hal yang semisalnya. Kalau apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu bisa ditandingi oleh tukang sihir yang lain, makanya itu bukan mukjizat. Jadi apa yang terjadi pada Musailimah tadi itu bukan istidraj, bukan mukjizat, bukan karamah, tapi itu ihanah. Itu adalah apa? Ihanah. Apa ihanah itu? Perendahan derajat, penghinaan. Penghinaan yang ditimpakan Allah kepada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dihinakan. Loh, seperti itu masih banyak pengikutnya pada waktu itu. Ya, orang sesat seperti itu mengaku dirinya sebagai nabi, mengobati orang yang buta sebelah, kemudian butanya, mata yang buta diusap oleh tangannya, kemudian butanya pindah ke mata sebelahnya. Ini masih ada orang yang percaya bahwa dia adalah nabi. Ya, sesesat apapun seseorang, biasanya selalu ada yang mengikutinya. Bahkan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai nabi di masa sekarang, itu juga ada pengikutnya. Pak Jari dulu di Jombang itu ya, di kecamatan apa itu punya 100 pengikut. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ada orang namanya Jari, Pak Jari, jenenge wis gak ndayani ya. Jenenge jeneng Jawa, duka jeneng Indonesia niki, Jari. Pak Jari ngaku dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berapa? 100 orang. Pak Jarinya tobat, pengikutnya seluruh pengikutnya kemudian taubat kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan pengurus MUI Kabupaten Jombang. Alhamdulillah. Kemudian tidak tertandingi oleh hal yang serupa. Ya, kalau bisa ditandingi oleh hal yang lain berarti bukan mukjizat. Makanya tukang sihir Raja Fir'aun ketika melihat tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan ke tanah, kemudian berubah menjadi ular yang besar, kemudian memakan ular-ular kecil yang disihir, ya, yang berasal dari sihir para tukang sihir Fir'aun. Mereka langsung beriman, ini bukan sihir, ini nggak bisa ditandingi dengan sihir manapun. Ini adalah betul-betul mukjizat. Ini menunjukkan bahwa Musa adalah utusan Allah. Mereka kemudian beriman semuanya kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung mukjizatnya. Nabi Muhammad itu nabi yang paling agung mukjizatnya dan paling banyak mukjizatnya.
dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dikatakan bahwa mukjizat yang terjadi pada masa Nabi hidup itu antara 1000 sampai 3000. Antara 1000 sampai 3000 mukjizat. Ini semuanya terjadi pada masa kehidupan, pada masa hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian mukjizat Rasulullah itu yang bertahan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat para nabi sebelumnya yang terjadi hanya pada masa mereka masih hidup. Sebagian mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah itu tidak hanya dianugerahkan oleh Allah pada masa beliau masih hidup, tapi juga ada mukjizat itu yang berlaku setelah Rasulullah meninggal. Seperti apa? Al-Quran itu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasul, dan sampai sekarang mukjizat Al-Quran itu bisa kita saksikan bersama, bisa disaksikan oleh semua orang, dan belum ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Kemukjizatan Al-Quran itu belum ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Berapa juta penyair sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, berapa juta penyair yang hidup dari masa ke masa, semuanya tidak bisa menandingi kehebatan bahasa yang tinggi yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Ibnu Abi Hatim mengutip dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dari ayahnya, dari Umar ibn Sawad, dari Imam Syafi'i, ia berkata, ma a'tallahu ta'ala nabiyyan ma a'ta Muhammada, faqultu a'ta Isa ihya al-mauta, qala a'ta Muhammadan hanin al-jid'i hatta sumi'a sautuhu, fahadha akbar min dhalika. Allah tidak memberikan kepada seorang nabi pun seperti yang diberikan kepada Muhammad. Aku bertanya, Allah memberikan kepada Nabi Isa mukjizat menghidupkan orang mati. Imam Syafi'i menjawab, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad mukjizat menangisnya batang pohon kurma hingga terdengar suaranya. Ini lebih agung dari mukjizat menghidupkan orang mati. Tidaklah Allah memberikan mukjizat kepada para nabi kecuali Allah memberikan mukjizat yang sama atau lebih agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3 mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih hebat, lebih agung daripada menghidupkan orang mati. Apa itu? Yang pertama disebutkan di sini, menangisnya batang pohon kurma. Salah seorang perempuan dari suku Ansor mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan apabila aku buatkan mimbar untukmu? Jadi pada waktu itu Rasulullah kalau khutbah, kalau ceramah itu hanya bersandar atau hanya berpegang dengan batang pohon kurma. Lalu ada salah seorang sahabat perempuan dari suku Ansor mengusulkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk aku buatkan mimbar, karena aku punya budak yang pandai nukang, ya, karena aku punya budak yang profesinya adalah tukang kayu, yang salah satu kepandaiannya adalah tukang nukang kayu. Rasulullah kemudian berkenan, akhirnya dibuatkan. Pada saat beliau khutbah Jumat, beliau duduk di atas mimbar, lalu terdengar suara tangisan. Ternyata sumber suara tangisan, rintihan tepatnya, ya, bukan ya menangis dan merintih, ya. Terdengar suara tangisan dan rintihan. Ternyata sumbernya adalah dari batang pohon kurma yang tidak lagi dipakai oleh Rasulullah ketika berkhutbah atau berceramah di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah turun, mengambil batang pohon kurma itu, kemudian mendekapnya sampai kemudian suara rintihan dan suara tangis itu secara bertahap kemudian tidak terdengar lagi. Jadi tidak begitu didekap oleh baginda Rasul langsung diam, tidak. Seperti anak
seperti tangisan seorang bayi, seperti rintihan seorang bayi ketika didekap, dipeluk oleh baginda Rasul, sedikit demi sedikit kemudian suara tangisan itu kemudian menghilang. Sama persis seperti seorang bayi yang didekap, digendong oleh ibunya. Jadi rupanya batang pohon kurma ini rindu untuk dipegang dan didekap serta disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lebih hebat daripada menghidupkan orang mati, karena orang mati itu awalnya hidup lalu mati, dihidupkan kembali. Ini luar biasa, luar biasa, tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Tetapi batang kurma itu adalah benda mati yang dihidupkan, benda mati kemudian hidup. Nah, ini lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih agung dibandingkan dengan mukjizat Nabi Isa yang berupa menghidupkan orang mati. Kemudian di dalam hadis yang lain, para sahabat menceritakan kepada kita, di dalam Sahih Al-Bukhari, para sahabat menceritakan kepada kita bahwa suatu ketika Rasulullah makan bersama para sahabat, kemudian terdengar suara bacaan tasbih yang keluar dari makanan yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan dengan menghidupkan orang mati. Makanan bisa hidup mengeluarkan suara tasbih, benda mati, makanan ini kemudian bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Rasulullah, kemudian membaca tasbih. Kemudian ada lagi yang lain dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Al-Baihaqi. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah perjalanan bersama para sahabat, kemudian bertemu dengan seorang A'rabi. Bertemu dengan seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab pedalaman, ya, bukan orang Arab yang hidup di perkotaan. Orang Arab pedalaman. Kemudian ditanya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila aina tasir? Kenapa engkau kemana engkau berjalan? Engkau sedang menuju ke arah mana? Sang A'rabi kemudian menjawab, aku pulang ke keluargaku. Lalu Rasulullah mengatakan kepada A'rabi itu, orang Arab pedalaman itu, maukah engkau aku tunjukkan kepada kebaikan? Rasulullah kemudian A'rabi mengatakan, apa itu? Rasulullah kemudian mengatakan Islam, yaitu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. A'rabi kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah, apakah ada bukti bahwa engkau adalah utusan Allah? Apakah ada bukti yang bisa aku lihat dengan mata kepalaku bahwa engkau adalah betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Rasulullah memanggil pohon yang ada di tepi lembah yang jauh dari beliau. Beliau memanggil pohon, kemarilah wahai pohon. Lalu pohon itu membelah bumi, berjalan membelah bumi berjalan membelah bumi mendekati tempat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan terbang, ya, bukan terbang, tapi di tanahnya, di tempatnya, kemudian dia membelah bumi, membelah tanah sampai mendekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada pohon itu, ucapkanlah 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Lalu pohon itu membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Ini disaksikan langsung oleh orang Arab pedalaman itu. Ini lebih luar biasa daripada menghidupkan orang mati, karena benda mati dihidupkan. Kalau manusia mati awalnya hidup, kemudian mati, kemudian dihidupkan kembali. Ini luar biasa. Tetapi lebih luar biasa adalah apa? Benda mati dihidupkan. Ini lebih luar biasa. Seorang penyair mengatakan, jam berapa? Sampun ngantuk nopo tasik semangat? Nah, kalau mau sakit ngantuk soalnya pegang mic. Jam pinten, Mas? 248. Ngantos jam 3 ya. Sak tutuk-tutuke sampai halaman pinten niki mangke, tapi insyaallah kita akhiri persis jam 3. Insyaallah. Keranten kula jam sekawan wonten acara teng Pacet.
Seorang penyair mengatakan, in kana Musa saqal asbata min hajarin fa inna fil kaffi ma'nan laysa fil hajari, in kana Isa baral a'ma bi da'watihi fakam bi rahatihi qad radda min basari. Gitu kalau baca syair itu huruf terakhir itu dibaca panjang meskipun tidak panjang, ya. Huruf terakhir yang berharokat itu dibaca panjang. In kana Musa saqal asbata min hajari fa inna fil kaffi ma'nan laysa fil hajari, in kana Isa baral a'ma bi da'watihi fakam bi rahatihi qad radda min basari. Seorang penyair mengatakan, jika Nabi Musa memberikan air minum kepada asbat Bani Israel, asbat Bani Israel dari batu. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah pernah membelah batu, sebongkah batu dengan tongkat beliau. Tongkat beliau diperintahkan oleh Allah untuk membelah sebongkah batu yang besar, ya, dipukulkan ke sebongkah batu yang besar, kemudian batu yang besar itu menjadi batu-batu kecil, menjadi apa? Beberapa batu kecil. Nah, batu-batu kecil itu kemudian diambil oleh kaum beliau, oleh para pengikut beliau, oleh Bani Israel. Jika mereka membutuhkan air, maka batu-batu kecil itu diletakkan di tanah, diletakkan di atas tanah, lalu mengalirlah air, ya, keluarlah air dari batu-batu kecil itu. Ketika batu-batu kecil itu diambil, diangkat kembali, maka tidak mengalir air dari batu itu. Jadi ketika mereka butuh air, batu-batu kecil itu diletakkan di atas tanah. Ketika mereka tidak butuh air, batu-batu kecil itu kemudian diangkat. Ya, ketika diangkat tidak mengalir air lagi. Majung ya, asari ya. Break sekedap. Ya, 10 menit lagi insyaallah. Maka sesungguhnya pada telapak tangan Rasulullah ada keajaiban yang tidak ada dalam batu. Jadi keluarnya air dari batu itu luar biasa. Tapi itu adalah sesuatu yang makluf, ya, sesuatu yang apa makluf, Ustaz? Sesuatu yang itu luar biasa, tetapi makluf, ma'hud, mungkin, ya, akal itu menyatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi, gitu. Mungkin saja terjadi, ada air keluar dari batu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengeluarkan air dari jari jemari beliau. Keluar air dari jari jemari beliau. Padahal jari jemari beliau itu di dalamnya ada apa? Daging, darah, tulang. Dari sela-sela daging, tulang dan darah itu keluar air. Ini lebih luar biasa daripada keluarnya air dari batu yang merupakan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada saat perang Hudaybiyah tidak ada persediaan air sama sekali kecuali air yang ada di bejana yang ada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat mengadu kepada baginda Rasul, kami ingin wudhu, kami ingin minum, tapi nggak ada air. Yang ada hanya air yang berada di bejana yang ada di hadapan panjenengan. Lalu Rasulullah memasukkan kedua telapak tangan mulia beliau ke dalam bejana itu, lalu air itu mengalir dengan luar biasa, diminum dan dibuat wudhu oleh 1.500 pasukan ketika itu cukup. Perawi hadis mengatakan seandainya kami berjumlah lebih dari 100.000, niscaya air itu cukup. Niscaya air itu cukup. Tapi pada waktu itu jumlah pasukan umat Islam pada saat perang Hudaybiyah itu hanya 1.500. Jika orang buta sembuh dengan doa Nabi Isa, jika orang buta sembuh dengan doa Nabi Isa, maka alangkah luar biasa Muhammad dengan telapak tangannya ia telah mengembalikan mata yang telah keluar dari kelopaknya.
Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah menyembuhkan orang buta. Orang buta yang terlahir dalam keadaan buta itu bisa disembuhkan oleh beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lebih luar biasa lagi, Rasulullah setelah perang Badar, ada salah seorang sahabat Nabi itu yang bernama Qatadah ibnu Nu'man, Qatadah bin Nu'man. Mata beliau terkena anak panah musuh, terkena anak panah pas di kelopak mata, pas di matanya. Lalu mata beliau, mata Qatadah ini, sahabat Qatadah, keluar delewer sampai ke atas pipi beliau, ke pipi bagian atas. Kemudian melihat itu para sahabat mengatakan, kita potong saja mata Qatadah, kita potong saja. Lalu sebagian sahabat, jangan dipotong, kita adukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan jangan dipotong. Rasulullah kemudian mengambil bola mata itu, kemudian memasukkan kembali ke kelopak mata, dan kemudian menutupnya begini. Seketika itu sembuh, dan bekas mata Qatadah yang pernah keluar itu kondisinya lebih baik daripada mata yang sehat. Setelah itu kemudian Qatadah ditanya, apakah kamu ingat mana mata kamu yang pernah keluar pada perang Badar itu? Saya nggak ingat, yang kiri apa yang kanan? Karena normal seperti biasa, ya, sembuh total seperti biasa dan tidak ada bekas sama sekali. Ini lebih dahsyat daripada menyembuhkan orang buta, lebih dahsyat daripada menyembuhkan orang buta. Perjalanan Isra dan Mi'raj, halaman 8. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengandung sisi kemu'jizatan yang jelas dan nyata. Jadi mu'jizat Isra dan Mi'raj itu tidak hanya satu sisi kemu'jizatan. Di sana ada beberapa kemu'jizatan. Di antaranya apa? Hal itu terlihat dalam terlipatnya tempat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menempuh jarak yang begitu jauh pada sebagian waktu dan masa yang sangat singkat serta sebentar dari satu malam. Itu kan mukjizat, ya, yang luar biasa. Satu sisi dari beberapa, satu segi, satu poin dari beberapa poin kemukjizatan yang terkandung di dalam mukjizat Isra dan Mi'raj. Dilipatnya waktu, dilipatnya tempat. Rasulullah melakukan perjalanan begitu cepat pada saat Isra dan begitu cepat pada saat Mi'raj, melebihi kecepatan jet tempurnya Rusia, melebihi kecepatan jet tempurnya Amerika yang paling canggih sekalipun, yang katanya lebih cepat daripada kecepatan suara. Jet F-35 yang paling canggih itu kan melebihi kecepatan suara. Ini berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatan suara. Perjalanan Isra dan Mi'raj yang merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu mukjizat teragung, terbesar, salah satu mukjizat teragung, terbesar, terdahsyat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.